Bersama Sang Patih. Kini Dyah Ayu Pramodawardhani duduk merenung, mengingat kembali kebersamaannya dengan Yos Eko Dharmawangsa beberapa bulan lalu dan belakangan ini. Ternyata hati yang tertambat cinta sangat susah dilupakan. Kini ia berpikir pasti tidak bisa pergi bersama Yos yang dicintai. Pasti Yos dan Diana kakak beradik berada di tempat lain untuk melakukan tugasnya memecah kekuatan lawan. Ia ingin esok hari melihat peran Yos dan Diana dalam memerangi kejahatan makar yang menginginkan tahta Mataram secara sepihak. Dyah Pramodawardhani sangat mengharapkan kehadiran Yos dan Diana, tetapi rasanya tidak ada harapan. Kemudian ia teringat akan Patih Lembusgoro yang sekaligus sebagai pamannya yang baru saja berhenti menteror penduduk untuk membuat gaduh pemerintahan ayahnya Raja Samaratungga. Namun ia mampu menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan teror Patih Lembusgoro sebagai hantu jadian melalui pengaruhnya sebagai pewaris tahta yang ditemani oleh Diana Sunaringsashi. Kini ia mengharapkan agar Patih Lembusgoro datang menemani untuk menyaksikan gagalnya pengalihan kekuasaan raja di pelataran Borobudur. Ternyata apa yang diharapkan oleh Dyah Pramodawardhani benar. Malam itu Patih Lembusgoro mendatangi Keputren, tempat tinggal Dyah Pramodawardhani, dengan kepandaiannya menyusupkan rumah getah oleh penjaga, memberitahukan malam nanti agar bersiap datang di pelataran Borobudur, menyaksikan Durmagata yang sudah memperdaya dirinya hingga jatuh di titik nadir dengan mematikan pengaruh si nenek tua Durgandini. Patih selalu membaca hingga hafal ayat dari kitab suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 255 untuk menghalau pengaruh sihir kiriman nenek tua Durgandini. Ternyata berhasil. Hilang pengaruh sihir yang pernah menguasainya. Pengaruh sihir agar membantu naikkan tahta Durmagata menjadi Raja Mataram secara tidak sah. Harus bersembunyi. Kalau semua temannya pada sibuk melaksanakan tugasnya, tidak demikian dengan Herlan dan Herman. Mereka harus tidak keluar dari rumah Gunadarma sesuai dengan kebisikan Jack Danu kepada Herlan, sehingga Herlan hanya tiduran saja. Lain halnya dengan Herman, yang memperkirakan malam ini adalah persiapan akan datang esok hari di pelataran Candi Borobudur. Rasanya hari semakin panjang saja, ingin datang sambil melihat Dyah Reno. Kesalahan Herlan adalah tidak memberitahukan kepada Herman tentang bisikan Jack Danu sebelum melaksanakan misi mengambil lambar. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan kepada Gunadarma. Herman, kalian tidak mempersiapkan diri untuk esok hari ke pelataran Candi Borobudur? Mendapatkan pertanyaan Gunadarma seperti itu, Herman juga agak terkejut. Kenapa Herlan santai saja, bahkan tiduran? Herman, sebentar aku tanyakan kepada Herlan, kenapa ia santai saja, bahkan tiduran? Herman, Herlan, kenapa engkau santai tidak mempersiapkan diri untuk esok hari? Mari kita berlatih sesaat untuk melepaskan otot kita. Juga ada pertanyaan dari Eyang, kenapa kamu santai bahkan tiduran? Herlan baru ingat akan bisikan Jack Danu yang lupa untuk menyampaikan pada Herman. Maaf Herman, aku lupa menyampaikan pesan Jack ketika kita hendak melaksanakan misi mengambil lambar. Yuk sekalian aku jelaskan kepada Eyang. Herlan, maaf Eyang, aku lupa menyampaikan pesan Jack kepada Herman karena aku menganggap semua orang mengerti. Karena tidak ada yang menanyaiku tentang pesan Jack ketika kita hendak pergi melaksanakan misi mengambil lambar. Gunadarma, pasti pesan agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Herlan, bukan Eyang, pasti mereka semua menganggap pesan Jack seperti itu. Padahal Jack berbisik kepadaku, selesai misi mengambil ambar, kalian berdua harus bersembunyi menjaga keselamatan Reni dan Reno. Itu pesannya Eyang. Gunadarma, artinya kalian tidak boleh keluar. Kenapa? Herlan, awalnya aku berpikir juga demikian Eyang. Kenapa? Tetapi
Belakangan aku memahami, hanya lupa menyampaikan kepada Herlan kalau aku dan Herman ketahuan lawan bahwa Ambar diambil oleh siapapun dari kita. Pasti Durmagata berpikir hilangnya Ambar karena keteledoran Reni dan Reno. Artinya dapat dipastikan Reni dan Reno dijatuhi hukuman oleh kakaknya karena teledor menjaga Ambar. Pasti akan dibunuh oleh kakaknya sendiri. Ini barangkali yang tidak digandaki oleh Jack Eyang. Padahal memang benar, kami berdua diperintahkan Jack untuk memperdaya Reni dan Reno agar Ambar bisa diambil oleh Diana. Tetapi kita juga harus menjaga keselamatan Reni dan Reno, karena pasti kita meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus saat itu juga. Guru Darmagata, Eyang, Macan Kumbang tidak bisa dikelabui. Macan Kumbang mengetahui dengan pasti hubungan kami dengan Reni dan Reno, karena kami berdua pernah menjadi orang kepercayaan Durmagata yang membolehkan kami lebih dekat dengan Reni dan Reno. Bagaimanapun kehadiran kita, bila diketahui oleh orang-orang dekat Durmagata, akan membahayakan keselamatan Reni dan Reno. Yang aku belum tahu adalah bagaimana pengakuan hilangnya Ambar kepada kakaknya. Apakah Ambar hilang karena diculik atau Ambar hilang karena melarikan diri? Gunadarma, oh benar juga ya. Betapa jauh bijaksanya pemikiran Jack, masih memikirkan keselamatan pihak musuhnya. Herman, nah sekarang aku baru mengerti. Memang Jack tidak menghendaki jatuhnya korban, ataupun ada yang terluka sehingga kita semua bisa kembali ke dunia kita. Bisa dimengerti sekarang, sambil menjaga Ambar agar tidak pergi. Gunadarma, setuju. Herlan, setuju. Orang yang tidak kalah sibuknya adalah Durmagata, ditemani oleh Guru Eyang Macan Kumbang dan Juranggrawa. Kini bersama Upas Sewu yang sedang mempersiapkan pasukan dari 10 kelompok terdiri dari 100 prajurit inti yang dipimpin oleh masing-masing kepala kelompok di sekitar daerah Borobudur agar mudah menuju pelataran Borobudur sehingga tidak merepotkan dalam hal logistik. Upas Sewu sebagai komandan pasukan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Masing-masing pimpinan kelompok adalah bekas prajurit setia Durmagata yang diampuni oleh Raja Samaratungga beberapa bulan lalu ketika Durmagata menyatakan diri sebagai Raja Mataram yang sah, menggantikan Raja Samaratungga yang akhirnya gagal dan menyerah. Kemudian dibuang di Pulau Kambang. Para prajurit setia tidak dihukum, bahkan dibebaskan karena belum terlibat dalam peperangan. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ternyata sekarang ingin berbuat lagi karena janji-janji Durmagata bila berhasil menjadi raja. Memang di atas kertas, pasukan Durmagata menang dari segi keberanian dan jumlah kalau melihat pasukan kerajaan sudah tidak dipimpin lagi oleh Patih Lemisgoro. Penggantinya adalah Patih Songgogeni yang merasa enggan melawan seniornya yang ia hormati. Kelemahan ini yang dijadikan alasan Durmagata berani mengulangi lagi merebut kekuasaan raja. Dari mulut ke mulut, pasukan Upas Sewu sudah memberitahu ke penduduk di sekitar Borobudur bahwa pada hari H yang jatuh pada esok hari akan mengadakan drama sendatari di pelataran Candi Borobudur. Sehingga saat itu banyak penduduk desa di sekitar Borobudur yang tidak tidur ingin menyaksikan melodrama esok hari, seperti beberapa bulan lalu ketika mereka melihat perebutan kekuasaan penduduk. Ada yang mengerti itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi perebutan kekuasaan. Namun banyak penduduk yang tidak begitu peduli dengan peristiwa yang penting. Mereka menonton melodrama yang menyenangkan karena sedikitnya hiburan bagi penduduk. Rupanya pasukan Upas Sewu tidak memiliki pemanah. Semua menggunakan senjata pedang, lembing. Sementara pelatihan didapatkan sebagian besar dari Juranggrawa. Keberanian pasukan bisa diandalkan.
Semangat tinggi karena janji-janji Durmagata melalui Upasewu. Pasukan dalam keadaan siap siaga tinggal menunggu perintah Durmagata melalui Upasewu berangkat ke medan perang di pelataran timur Candi Borobudur.